Nasdem tersadar, Gerindra Golkar menghajar. Aib Anies dibongkar, mimpinya pres jadi buyar. Kenapa KIB nggak buru-buru menentukan capresnya? Karena melihat apa yang sudah dilakukan oleh Nasdem. Kalau dilihat dari Nasdem, buru-buru melakukan deklarasi pencapresan Anies Baswedan, dan sekarang Anies Baswedan dijadikan sasaran tembak oleh beberapa musuh politik atau mungkin juga mantan kawan politiknya, ya ini sebetulnya bukan salah Nasdemnya, yang salah ya calon yang diusung. Beberapa hari yang lalu ada berita yang cukup ganjil. Hal itu berkenaan ketika Anies bertandang ke Sekretariat PD pada tanggal 26 Januari 2023, di mana tidak satu pun elit Nasdem yang terlihat mendampinginya. Dan dalam waktu yang sama, elit Nasdem berkunjung ke Sekretariat bersama Gerindra PKB tanpa Anies. Pertanyaan besarnya, jika apa yang dilakukan Anies sebagai safari perdana, apakah Nasdem juga memiliki alasan yang sama? Anies itu nggak punya partai. Dia juga bukan kader dari sebuah partai. Dia hanya beruntung menjadi gubernur DKI karena politik identitas yang dimainkan. Dan sebenarnya hampir semua partai senang dengan model pemimpin seperti Anies Baswedan. Partai lo ya, bukan rakyat. Kenapa? Karena Anies itu penurut. Dia akan melakukan apa saja yang diminta oleh partai asal ambisinya untuk menjadi nomor satu tercapai. Sandiaga mengakui adanya hutang 50 miliar oleh Anies yang belum juga dibayar-bayar hingga jabatan Anies sebagai gubernur kelar. Serius ya, ini sangat-sangat memalukan untuk Anies. Lu ngutang dalam jumlah yang banyak banget, terus lu lupain selama lebih dari 5 tahun, iya kan? Kalau nggak dibocorin oleh petinggi Golkar, Erwin Aksa, soal utang ini nggak bakal selesai, nggak bakal diselesaikan oleh Anies, bener nggak? Sampai-sampai nih, pihak Anies ngeles menyatakan bahwa soal hutang itu dinyatakan selesai atau lunas jika pasangan Anies dan Sandi memenangkan pilkada waktu itu. Tapi ternyata buat Sandiaga yang punya duit nih ya, hutang itu masih dianggap sebagai hutang. Artinya Anies lah yang dinilai lalai, belum bayar utang 50 miliar itu sampai sekarang. Belum bayar hutang 50 miliar itu sampai sekarang. Ambiar bener ini. Oke, awalnya video ini bermaksud untuk mengulik alasan kenapa sih dalam beberapa hari belakangan ini muncul kebocoran-kebocoran informasi jeroannya Anies Baswedan. Ya, alasan yang sangat menarik untuk diketahui karena yang membocorkan itu adalah para petinggi partai dari dua partai yang merupakan sahabat Nasdem, yakni Gerindra dan Golkar, dan kebocoran-kebocoran ini bersama dengan manuver Nasdem yang pamer kemesraan dengan partai-partai tersebut di depan publik. Katanya mau koalisi dengan partai-partai oposisi PKS dan juga Demokrat. Lah kok belakangan ini malah PDKT sama Gerindra dan Golkar. Publik kan jadinya tanya-tanya tuh. Nah, saya kira sih Nasdem ini sedang menjalankan plan B. Karena plan A mereka kayaknya udah mentok. Partai Nasdem bisa dibilang kecelek banget gitu loh. Jadi ketika merancang masa depannya di pemilu 2024, mungkin Nasdem ini mengira bahwa membentuk koalisi itu gampang. Nah, berdasarkan pengalaman dalam Pilpres 2014 dan 2019, Nasdem berharap bisa membuat gebrakan hebat jika bisa lebih cepat menemukan dan mengusung bakal capres. Jadi ini pakai prinsip lebih cepat lebih baik ya. Maka dengan tujuan mendapatkan waktu yang lebih panjang untuk mendongkrak elektabilitas partai Nasdem sendiri. Jadi ya semakin cepat Nasdem mendeklarasikan bakal capres, maka semakin lama juga waktu untuk Nasdem meningkatkan elektabilitasnya. Ya kita sebut aja itu sebagai plan A. Dalam pemilu 2014, Nasdem mendapatkan angka 6,72%. Angka ini melonjak menjadi 9,05% di pemilu 2019. Bisa jadi Nasdem berharap untuk mendapatkan belasan persen di pemilu 2024. Caranya ya seperti itu tadi ya, cepet-cepetan mendeklarasikan bakal capres. Tapi Nasdem lupa bahwa dalam dua pemilu terakhir itu yang diusung sebagai capres adalah Jokowi. Ada unsur Jokowi dalam perolehan angka Nasdem itu. Sementara yang akhirnya diusung oleh Partai Nasdem adalah Anies Baswedan. Orang yang selalu menempatkan dirinya berseberangan dengan Jokowi dengan kinerja yang penuh celah dan punya kedekatan dengan kelompok-kelompok agamis yang radikal, bahkan mungkin yang terlarang di negara ini.
Lah kok dipilih jadi bakal capres oleh Nasdem gitu loh. Nggak salah nih. Terus logikanya di mana? Partai Nasdem sendiri dimusuhi sama sebagian besar pendukung Anies. Sudah dicap haram untuk dipilih karena mendukung penista agama. Terus dari mana Nasdem bisa mendapatkan tambahan suara? Logikanya itu sudah hancur banget ya. Akhirnya Nasdem hanya punya pilihan terbatas untuk mendapatkan teman koalisi, yakni partai-partai oposisi PKS dan Demokrat. Sementara Nasdem masih termasuk dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi sekarang.